Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 1. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Semoga sehat semua nggih. Kita belajar artikulasi tunarungu. Apa itu kira-kira? Artikulasi tunarungu itu adalah sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan proses atau tata cara berbicara bagi anak berkebutuhan kurangnya pendengaran, di mana artikulasi ini merupakan sebuah proses pembentukan bunyi yang diucapkan dengan cara melibatkan gerakan-gerakan bibir, kemudian fase muka atau mimik wajah, kemudian dari organ-organ bicara seperti lidah, kemudian bibir, bentuk gigi yang bisa menimbulkan sebuah bunyi yang bisa dimengerti dan itu berkaidah dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan tunarungu itu adalah kondisi di mana seseorang itu kehilangan atau memiliki gangguan di dalam pendengarannya. Bisa berarti gangguannya itu bisa kurang dengar dan memiliki tingkat debil yang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan asesmen pada saat peserta didik masuk. Dengan tingkatan bisa mengalami gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran berat, dan gangguan pendengaran sedang yang semuanya bisa diukur dengan audiometer. Di mana langkah pembelajaran artikulasi ini diawali dari memahami posisi dan gerakan organ bicara, diawali dari tatap muka secara nyata, dapat menggunakan vis muka, kemudian bentuk bibir yang bisa dikombinasikan dalam beberapa gerakan-gerakan, baik itu gerakan tangan, gerakan geleng kepala, atau gerakan mengganggu, atau posisi lain yang diimbangi dengan beberapa penggunaan organ-organ bicara, di mana organ bicara itu bisa berawal dari lidah, mulut, kemudian bentuk gigi untuk mengucapkan sebuah fonem atau kata menjadi suara yang bermakna. Yang kedua, melatih pembentukan bunyi ucapan. Anak-anak diperkenalkan dengan huruf vokal dulu, kemudian huruf konsonan, kemudian huruf vokal digabungkan menjadi konsonan, menjadi dua kata yang memiliki bunyi, digabungkan dengan pelatihan dan pengulangan secara beratur, di mana latihan tersebut dapat dilakukan oleh siswa beserta dengan guru maupun kolaborasi dengan orang tua di rumah. Kebiasaan dalam berkomunikasi itu bisa mengasah kemampuan artikulasi peserta didik, baik itu di rumah, dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat kegiatan pembelajaran artikulasi ini diawali dari semakin tinggi tingkat sisa pendengaran dalam ukuran debil ya, yang diukur dengan audiometer itu 75 debil ke sana itu termasuk kategori ringan. Dari ringannya tingkat pendengaran ataupun tingkat hambatan membuat kemampuan berartikulasi itu semakin tinggi. Selain itu, faktor pendukung dari lingkungan, pihak keluarga, masyarakat dan sekolah juga memberikan pelatihan baik itu secara praktik maupun secara berkomunikasi, dan pelatihannya diberikan secara teratur. Faktor penghambatnya itu apabila diiringi dengan kegiatan ataupun diiringi dengan adanya gangguan lain, dikatakan dengan tunarungu majemuk, maka pendengaran yang dimiliki sisanya sangat sedikit sehingga dapat menghambat kegiatan proses pembelajaran, menimbulkan kecemasan secara psikologis. Kemudian dari pihak lingkungan yang tidak membiasakan dengan artikulasi atau komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya, dampak artikulasi ini bagi tunarungu itu menyebabkan sebuah komunikasi dan interaksi sosial, yang dimana artikulasi ini merupakan dampak penting ataupun sesuatu yang harus dimiliki oleh tunarungu untuk menghasilkan ataupun menjadikan komunikasi menjadi efektif, dikarenakan komunikasi itu terjadi dan terhubung antara komunikan dan komunikator saling memiliki kesepemahaman makna yang disampaikan antara tunarungu dengan orang lain itu memiliki kesamaan.
Dari situ dapat disimpulkan bahwa pembelajaran artikulasi itu sangat bermanfaat sekali, terutama bagi tunarungu, walaupun di dalamnya juga mengandung beberapa faktor, baik itu faktor pendukung dan adanya faktor penghambat, di mana bahwa artikulasi yang digunakan atau dilatihkan anak sejak dini, baik itu sebelum prasekolah atau di masyarakat setelah menginjak TK atau bahkan di sekolah inklusi maupun di sekolah pendidikan khusus. Hal ini tunarungu